Ayat Rikona. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Hari ini kegiatan aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif, insya Allah siap dilaksanakan. Sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama melafalkan suratul Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Iya, betul ya. Selama ini siratal mustaqim bermakna. Ah, yang pertama, perkenalkan nama saya pribadi Riki Budiman Layan, CGP angkatan 10 dari SMP 2 Majalaya. Ya, di sini modul 1.4 tema budaya positif itu tentang bagaimana pemahaman saya perihal konsep inti yang telah dipelajari dari modul 1.4 ini. Yang pertama, nggak bisa share ke bawah. Ini gimana nurunannya? Oke. Di sini ada materi yang pertama itu stimulus respon, X teori kontrol, disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan, dan segitiga restitusi. Oke. Nah, stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia, yaitu jika dilihat dari stimulus respon tentang dunia, yaitu realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Nah, itu menurut stimulus respon, bagaimana cara melihat dunia. Nah, sekarang menurut teori kontrol tentang dunia, yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan menang. Jadi teori kontrol di sini kalau melihat dunia itu artinya tidak menunjuk siapa yang menang maupun siapa yang kalah atau siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi intinya bagaimana teori kontrol memandang dunia ini tidak ada yang salah atau tidak ada yang kalah karena kebutuhan orang beda-beda atau realitas kita berbeda secara masing-masing. Gitu. Jadi tidak ada yang kalah atau tidak ada yang salah. Ini. Berikutnya teori tentang disiplin positif itu tujuannya menanamkan motivasi kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang
mereka hargai gitu. Jadi bentuk disiplin positif itu tujuannya bagaimana kesadaran tumbuh dalam diri pribadi siswa atau murid, tujuannya agar tidak terjadi paksaan atau tidak memikirkan hukuman atau hadiah yang akan diterima kalau mereka melakukan atau melanggar kesalahan. Berikutnya posisi kontrol guru menurut Gosen tahun 1998. Yang pertama ada posisi guru sebagai penghukum. Itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan anggapan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk menekan murid. Guru seperti ini hanya percaya bahwa cara dialah yang dapat membuat pembelajaran berhasil. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, perhatikan gitu. Ya, jadi ada sedikit penekanan di sana. Terus yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Itu. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri dengan kalimat seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mungkin murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Jadi guru yang berposisi sebagai pembuat merasa bersalah akan menekan siswa bahwa mereka telah melakukan kesalahan tanpa memang kita menstatement murid itu melakukan kesalahan gitu. Dengan berucap ibu sangat kecewa dengan kamu itu sudah membuat murid menjadi sedikit tertekan karena telah melakukan kesalahan. Nah, berikutnya posisi guru sebagai teman itu guru berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang dengan kalimat seperti ayo bantulah demi Bapak ya gitu. Nah, ini pendekatannya memang terlihat lebih bagus hanya Suaranya ketika putus-putus ya? Hilang nih sekarang. nah, ketika nanti bapak tersebut atau orang yang dihormatinya tersebut sudah tidak ada di sekolah, akhirnya anak itu tidak patuh lagi karena tidak ada sosok yang dia contoh atau yang dia hormati. Gitu. Karena yang lain tidak melakukan seperti itu. Nah, berikutnya kontrol guru sebagai monitor atau pemantau, yaitu posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Contohnya gitu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang didapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, kadang kita juga ketika melihat siswa yang melakukan kesalahan suka mengulas atau menunjukkan atau mencatat kesalahan apa yang sudah pernah dilakukan siswa tersebut dan menyampaikannya kembali gitu. Nah, itu bentuk guru sebagai pemantau atau monitor. Berikutnya yang terakhir di sini guru sebagai manajer. Guru dapat berbuat sesuatu dengan berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Seorang manajer akan berkata, contoh, apa yang bisa kita yakini, apa yang kamu meyakininya. Jadi berposisi sebagai manajer itu tidak ada penghakiman, sehingga posisi inilah yang lebih kena ketika digunakan kepada murid. Gitu. Nah, itu posisi guru. Yang berikutnya di sini kebutuhan dasar manusia. Nanti akan dijelaskan yang pertama kebutuhan bertahan hidup,
cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makanan, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Gitu. Nah, ketika sudah manusia merasa aman, nyaman, itu baru akan berkembang kebutuhannya tidak hanya untuk bertahan hidup. Gitu. Jadi kebutuhan yang paling mendasar adalah untuk bertahan hidup. Setelah semuanya terasa aman, sudah memiliki tempat tinggal, makanan sudah aman, terus badan sudah sehat, baru mulai berpikir untuk yang lain. Nah, yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial seperti pertemanan, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Gitu. Kalau dilihat dari sini, kita selaku manusia memang individu, gitu kan. Tapi kita tidak bisa bergerak, tidak bisa hidup sendiri, kita butuh kelompok, kita butuh komunitas, dan yang hal paling kecil ya kita butuh keluarga atau pasangan hidup. Gitu. Itu kebutuhan manusia nomor dua tentang kasih sayang. Nomor tiga, kebutuhan dasar manusia perihal penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini dijabarkan kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa kasih dan harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Gitu. Jadi eh, penguasaan di sini mungkin lebih kepada pengakuan diri, bagaimana kita bisa gitu kan eh, dihargai atau diakui prestasi seseorang atau prestasi diri atas kinerja yang telah kita laksanakan. Gitu. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Itu. Jadi tidak karena paksaan, tidak suka paksaan. Jadi memang kebutuhan dasar manusia itu yang keempat adalah kebebasan. Gitu. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah tentang kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan saat bertingkah laku buruk. Gitu. Jadi kadang memang eh, kesenangan itu ya dibutuhkan menjadi hal dasar untuk manusia. Gitu. Nah, berikutnya materi tentang keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan yaitu nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas itu dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama.
Itu menurut Gosen di tahun 1998. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Dengan adanya motivasi dari dalam diri, akan membentuk kesalahan pada diri murid untuk melakukan kebiasaan baik yang kemudian menjadi budaya yang positif. Gitu. Nah, memang keyakinan kelas ini dibutuhkan untuk siswa atau murid merasa dihargai atau berperilaku sesuai keinginan timbul dari dalam diri tanpa ada paksaan hingga menjadi kebiasaan yang baik. Berikutnya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua di sini di dalamnya validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Gitu. Contoh misalkan menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi menstabilkan identitas gitu. Jadi siswa supaya tidak merasa bersalah banget gitu. Sehingga perlu distabilkan identitasnya. Yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Ketika dia melakukan kesalahan, divalidasi, ditanya alasan apa yang dia lakukan sehingga dia mau melakukan itu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati gitu. Jadi ketika kejadian ini sudah berlangsung, kita sudah memiliki keyakinan kelas di dalam kelas dan disampaikan juga ke murid gitu. Dan di sini contohnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Gitu. Jadi merubah dari hal negatif menjadi diarahkan kepada keyakinan yang telah disepakati di kelas. Gitu. Berikutnya, hal menarik dan di luar dugaan. Selama ini, saya hanya mengetahui peraturan kelas. Ternyata untuk membuat perubahan dan melahirkan motivasi dari dalam diri murid, diperlukan adanya keyakinan yang disepakati baik di kelas maupun di sekolah. Saya juga pertama kali dikenalkan dengan segitiga restitusi yang merupakan cara memperbaiki kesalahan dengan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah sehingga mereka menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Perubahan pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini, yang pertama saya mulai memahami konsep budaya positif yang berpihak kepada murid. Saya merefleksi praktik budaya positif maupun disiplin positif yang sudah saya lakukan, merubah aturan kelas menjadi keyakinan kelas. Gitu. Ya, berikutnya, nah di sini materi sudah selesai. Waktunya masih sangat lama, masih ada setengah jam lebih untuk merekam ini. Dari materi yang sudah disampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Edi, Pak Kori, kira-kira apa nih gitu yang bisa di bingung ya, gitu. Kita sekali lagi pelan-pelan saja diulas bahwa sebentar slide-nya.
Nah, Pak Dede mungkin ada yang mau ditanya Pak Dede tentang apalah yang terjadi sehari-hari di kelas lah mungkin atau di sekolah yang menjadi kendala mungkin bisa kita diskusikan. Gimana Pak Dede? Atau Pak Edi ada yang mau ditanyakan Pak Edi? Iya, Pak, Riki. suaranya agak Assalamualaikum. kurang jelas di saya. Mangga Pak Edi. Kadang-kadang kita guru menerapkan disiplin. Disiplin itu disiplin yang positif. Tapi kadang-kadang tidak diterima oleh siswa tersebut. Terus bagaimana caranya kita menerapkan disiplin tersebut agar dapat diterima oleh semua siswa? Kadang-kadang di kelas itu ada 40 siswa atau 44, berarti ada 44 karakter siswa yang harus kita satukan supaya disiplin yang kita terapkan itu dapat diterima oleh siswa semuanya. Terima kasih, Pak Riki. Oke, Alhamdulillah Pak Edi. Jadi bagaimana menerapkan disiplin positif terhadap ya mayoritas siswa yang berbeda ya Pak Edi ya? Gitu. Nah, yang pertama di sini kita menentukan dulu tadi di segitiga restitusi gitu kan. Ah, segitiga restitusi itu dilakukan setelah kita menyusun disiplin kelas atau keyakinan kelas. Bentar, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang pertama adalah menyusun peraturan atau apa saja yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Gitu. Nah, setelah itu diserahkan kepada siswa, silakan siswa menulis peraturan apa yang akan dilakukan di dalam kelas, ditempel di dalam, kalau bisa di dalam apa kayak post-it gitu ditempel. Nanti kita sepakati. Setelah itu diarahkan kepada yang disiplin positif. Nah, bentuknya seperti apa? Sehingga akhirnya terbentuklah keyakinan kelas yang itu memang disepakati oleh seluruh siswa di dalam kelas tersebut gitu. Nah, ketika ada siswa yang keluar dari peraturan atau melanggar keyakinan kelas, kita kembalikan lagi apa yang sudah murid itu langgar. Yang pertama mungkin disampaikan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan atau itu penstabilan identitas. Berikutnya juga setelah melakukan kesalahan eh, ditanya apa sih latar belakang kalian melakukan kesalahan itu. Nah, ketika anak itu sudah mengetahui kesalahan apa yang dia lakukan, kita sampaikan kembali bahwa tujuan apa atau keyakinan kelas apa yang telah dia langgar. Nah, ketika sudah mengetahui keyakinan kelas yang disepakati itu dia langgar, nah kita bisa menanyakan kepada anak itu sendiri bahwa eh, tindakan apa ke depannya supaya kesalahan itu tidak dilanggar kembali. Jadi bentuknya itu menyusun eh, apa namanya keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin bisa dilaksanakan itu di awal-awal pembelajaran di awal semester gitu di awal semester 1 gitu. Nah, itu bisa disepakati mungkin kalau ketika sudah berjalan baik bisa diperbaiki atau ditingkatkan. Mungkin seperti itu Pak Edi jawaban yang bisa saya sampaikan. Oke, ada Ya, lagi terima kah? kasih, Pak Riki. Alhamdulillah sudah sedikit cerah pengertian mengenai keyakinan kelas dan disiplin yang positif. Terima kasih. Sama-sama Pak Edi. Mungkin yang lain ada lagi yang mau ditanyakan?
Pak Dede boleh, Pak Dede tadi. Saya Boleh, 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 Pak boleh. Dede, Bu Norma Bu Nur boleh. apa Nim? Hah? Bu Nur apa Nim? Di forum. Bu Norma boleh, Bu Norma. Oh, keren. Hari ini aku dipanggil Bu Nur. Hujan sebentar. Setelah Oke, sekian lama ya. saya mau, betul sekali. Saya mau bertanya Pak Riki. Serius ya ini ya. Eh, Bagaimana cara menimbulkan kesadaran dari dalam diri sendiri ada menumbuhkan ya, bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran dari dalam diri peserta didik tanpa terlihat kita tuh memaksakan apa yang kita inginkan. Itu saja pertanyaan saya. Dimohon pencerahannya Pak Riki. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Bu Norma. Ya, Hujan tuh. pertanyaan dari Bu Norma adalah bagaimana cara menumbuhkan kesadaran pada peserta didik. Ya, Bu Norma. Ini bisa dilaksanakan tadi sebetulnya dengan melaksanakan keyakinan kelas sih sebetulnya. Gitu. Jadi apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan di dalam kelas itu tertuang semuanya di dalam keyakinan kelas. Nah, ketika nanti ada siswa yang melanggar atau keluar dari keyakinan kelas itu, ya kita tinggal kembalikan. Ini loh, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang ini misalkan. Nah, apa solusi dari kamu ketika melakukan pelanggaran keyakinan kelas tersebut gitu. Makanya jadi sebelum mereka melakukan kesalahan atau melanggar dari keyakinan kelas itu, nah kita menentukan dulu keyakinan apa sih yang bisa dilakukan di dalam kelas gitu. Perihal dari misalkan disiplin waktu, terus tidak boleh mengganggu teman, hal-hal seperti itu yang kita susun dulu di awal pembelajaran gitu, sehingga ketika nanti ada siswa yang melakukan kegiatan atau hal di luar dari keyakinan kelas, kita bisa luruskan melalui kesepakatan-kesepakatan yang telah disusun. Nah, diharapkan ketika kita melaksanakan itu, siswa akan berpikir, oh ya saya telah melakukan kesalahan atau telah melanggar keyakinan kelas yang telah disusun. Nah, itu diarahkan. Walaupun memang kadang ya pasti adalah satu atau dua yang mencoba untuk melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk kita mengulas terus bagaimana caranya supaya murid itu fokus kembali kepada keyakinan yang telah disepakati. Mungkin itu Bu Norma. Ya, Terima kasih Pak Riki atas pencerahannya. sama-sama Bu Norma. Atau Bu Diana ada yang mau ditanyakan? Ayo, atau Pak Dede boleh. Masih lama, kita masih ada waktu setengah jam lagi dong. Gitu. Ya, di sini sekilas menyampaikan bahwa keyakinan kelas yaitu nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Gitu. Secara universal, walaupun itu di kelasnya banyak berlatar belakang suku atau dari negara lain mungkin atau agama lain, itu bisa dilaksanakan, bisa dipraktekkan untuk keyakinan tersebut. Gitu. Jadi keyakinan kelas itu tidak melihat apa agamanya, tidak melihat ini dari daerah mana gitu. Itu bisa disusun dan disepakati bersama untuk keyakinan kelas. Gitu. Pak Riki, aku mau bertanya. Boleh, Bu Diana. Pertanyaan saya itu
Apa yang dimaksud dengan guru manajer? Sebagai guru manajer. Oke, apa sih gitu kan sebagai guru manajer itu? Jadi kita kita lihat dulu slide-nya bentar ya Bu ya. Di sini kita turunkan. Lewat ya. Nah, ini eh, peran guru sebagai manajer itu di sini guru berbuat sesuatu dengan berkolaborasi dengan murid. Ya, untuk memperbaiki kesalahan yang ada, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi, guru di sini yang bertindak sebagai manajer itu tidak melakukan penghakiman secara langsung kepada murid. Itu tidak, wah kamu salah, oh kamu telah melakukan kesalahan, wah saya tidak suka dengan apa yang kamu lakukan, saya kecewa. Enggak, bukan. Kalau yang guru sebagai manajer itu posisinya malah sebagai ya sebagai kita seorang manajer lah gitu kepada anggota atau kepada karyawan itu bisa ditanyakan misalkan seperti apa sih yang kita yakini. Nah, itu membangun keyakinan atau silakan kepada murid untuk mencari apa sih yang kesalahan apa yang telah mereka lakukan gitu. Tidak langsung ngejudge, tidak langsung menilai bahwa kamu melakukan kesalahan, tidak. Tapi guru di sini itu menjadi mengarahkan lah gitu, menuntun kepada murid tersebut untuk menemukan kesalahan apa yang telah mereka lakukan gitu. Kesalahan apa atau misalkan kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar gitu. Tidak tidak menjadikan anak itu merasa bersalah tapi dia sendiri yang menentukan gitu. Jadi kita membimbing murid untuk menemukan kesalahannya sendiri. Tidak menjadi sebagai uh, yang pembuat merasa bersalah gitu dengan bahasa kita yang menyudutkan, tidak melakukan seperti itu, tapi lebih kepada guru itu lebih kepada membimbing anaknya atau muridnya agar dapat menemukan kesalahan apa yang telah dilakukan dan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar dan solusinya apa sih gitu ketika keyakinan kelas untuk yang telah dilanggar tersebut gitu. Mungkin itu Bu Diana posisi sebagai manajer. Ada lagi Bu Diana? Oke, Cukup terima belum kasih puas? Pak Riki. Oh, udah puas jawaban saya? Oke, Sudah. boleh Pak Diman mungkin? Ada yang mau ditanya Pak Diman atau Pak Kori? Boleh sedikit Pak bertanya Pak. Boleh Pak Diman. Nah terkait masih tentang kontrol guru ya Pak ya, kontrol guru atau peran guru terhadap penyelesaian masalah. Yang ingin saya tanyakan dalam segi waktu, dalam penyelesaian masalah, kontrol guru yang mana menurut Bapak yang dirasa efektif, cepat dalam menyelesaikan masalah. Terus apakah yang Bapak paparkan tadi dari mulai guru sebagai penghukum sampai dengan manajer, apakah itu contoh apa ya? Contoh dari bad practice sampai dengan best practice atau kita dianjurkan untuk menjadi manajer atau semua kontrol guru tersebut bisa kita kolaborasikan Pak untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja Priki. Oke, terima kasih Pak Diman atas pertanyaannya. Yang pertama tadi melihat kepada waktu lebih efektif
mana sih gitu kan, kontrol guru mana yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah mungkin ya Pak ya gitu. Nah, untuk itu sebetulnya dari kontrol guru yang tadi disampaikan itu kita bisa memilih, kita bisa meresapi apa kontrol guru kita ada di mana gitu. Kita ada menjadi seperti apa sih kita saat ini gitu. Apakah kita sudah menjadi seorang manajer kah? Ataukah kita dikontrol guru yang lain kah sebagai apa pembuat rasa bersalah kah gitu. Nah, kita ada di mana? Dari penjabaran itu memang ketika setelah dijabarkan ini yang paling efektif itu adalah posisi manajer ya. Kita seorang guru kontrol guru dalam menjadi seorang manajer gitu. Memang kalau saya melihat kepada penjelasan yang ada itu adalah kita diharapkan gitu atau diarahkan menjadi guru sebagai seorang manajer di mana tidak melakukan eh, penekanan kepada murid seperti contoh yang lain itu bahwa seorang manajer ini justru malah mengarahkan apa sih yang telah dilakukan, kesalahan apa yang telah dilakukan kan gitu. Nah, sehingga pertanyaan ini juga menjawab pertanyaan yang kedua, apakah bisa dikolaborasikan gitu kan. Kalau menurut saya dari beberapa kontrol guru yang disampaikan itu diarahkan, kita tuh memang diarahkan untuk menjadi seorang manajer gitu. Karena kalau melihat tadi contoh seperti apa pembuat rasa bersalah atau seorang pemonitor itu masih memiliki efek-efek yang kurang baik kepada muridnya gitu. Nah gitu kalau pemantau ini kan seolah-olah menciptakan bahwa guru itu ya mungkin bisa dibilang kalau kasarnya jadi pendendam atau gimana karena semua catatan buruk murid itu ada gitu. Jadi sehingga akan menanamkan kepada murid, wah saya tidak boleh melakukan kesalahan karena dulu pernah gitu. Jadi akhirnya bukan motivasi intrinsik yang timbul gitu. Nah, karena yang ingin didorong dari materi di sini adalah bagaimana siswa memiliki motivasi dari diri sendiri untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Berdasarkan eh, pengalaman yang dia miliki, kita arahkan, kita sebagai berposisi sebagai manajer sih diharapkannya ke sana. Gitu. Karena posisi manajer itu kita tidak menyalahkan, tapi mengarahkan. Kita mengarahkan murid yang melakukan kesalahan dengan memantau tadi keyakinan kelas, apa saja yang sudah dilanggar, dan justru kita sendiri yang mengarahkan mereka mencari solusinya seperti apa sih gitu. Tidak ada penghukuman di sana. Seperti itu. Mungkin Pak Diman dari dua pertanyaan tadi, kalau menurut saya posisi sebagai manajer itu kita diarahkan ke arah lebih ke sana gitu, ke arah posisi guru sebagai manajer. Tidak untuk dikolaborasikan karena kalau melihat itu beberapa posisi guru yang lain masih memiliki kekurangannya atau dampak negatif dari ketika guru melakukan atau menggunakan posisi guru yang lainnya gitu. Nah, mungkin itu jawaban dari saya, Pak Diman. Siap, hatur nuhun, Bapak. Boleh yang lain mungkin Bu Rara itu maskernya nggak dicopot Bu Rara? Ya, oke. Ada lagi kah yang mau ditanya? Bu Rara boleh? Bu Rara mau nanya apa? Atau boleh raise hand? Yang mau bertanya boleh, silahkan. Ada lagi? Kan Bapak tadi saya baru gabung jadi kurang kurang paham dan memahami sekarang. Oke. Oke, ya. Eh, jadi sedikit coba di Oh,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Haji Mumun. Tadi sih sebenarnya kurang banyak ini, tapi tadi membahas tentang manajer. Mana? Manajer. Manajer Seorang ya. Guru sebagai manajer. manajer ya. Ya, harus manajer. Tapi kalau menghadapi anak yang kesalahannya sudah fatal, juga itu kan tidak harus jadi ini manajer. Ya, Kurungkan ya kali harus dibilah-milah dulu permasalahannya mungkin ya. betul Bu Haji, betul. Jadi jangan semua masalah ini harus guru teh mengarahkan, harus begini. Tapi karena masalahnya sudah fatal, kita harus punya aturan yang kuat, yang tegas. Setuju, Gitu. setuju. Nah, itu dinamakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Boleh, Bu Haji. Iya. Gitu ya. Nah. Jadi jangan disemaratakan semua permasalahan guru itu harus begini. Jadi yang kira-kiranya merusak moral, kemudian mencemarkan nama sekolah itu kita harus tegas loh. Harus punya kesepakatan yang tegas. Betul, Bu Haji. Nah, itu bisa dilaksanakan atau kesepakatan kelas itu bisa digunakan ketika di awal sudah disampaikan, sudah disepakati bersama apa sih gitu kan konsekuensinya ketika kita melakukan kesalahan mungkin yang melebihi batas gitu. Nah, guru bisa berkolaborasi juga dengan guru BK atau nanti dengan Bapak Kepala Sekolah perihal solusi terbaik apa yang bisa diberikan ketika siswa melakukan hal yang terlalu jauh, melakukan hal yang sangat fatal mungkin gitu. Bisa berkolaborasi ketika nanti mungkin ada keyakinan kelas yang belum disepakati, belum tertuangkan, ya itu bisa diperbaiki atau bisa direvisi atau bisa dimasukkan menjadi bahan masukan ke depannya gitu. Ya, kalau bisa mah harus ada pertemuan ya. Kita tuh sekarang lebih maju lah. Kita antara wali kelas dengan wali kelas teh harus kerjasama gitu ya. Betul. Apa yang harus ditambah supaya kita belajar nyaman, kemudian sekolah juga kita dari luar dianggapnya hebat. Gini antara wali kelas 1, wali kelas 2, kelas 9. Coba baru kita bikin kesepakatan yang kira-kira baik untuk kedepannya. Jadi apa kekurangannya? Tuh. Betul Bu. Jadi memang itu untuk menjadi kesepakatan bersama, memang itu harus dikomunikasikan bersama juga, kolaborasi dengan guru-guru lainnya. Gitu, jangan sampai kesepakatan yang kita susun ya untuk diri sendiri gitu. Nah, itu idealnya memang dilakukan tepat awal pembelajaran gitu, keyakinan kelas apa sih atau keyakinan sekolah apa sih yang bisa kita susun gitu ketika menghadapi murid yang melakukan A, B, dan C, itu kita sudah memilikinya dan disampaikan juga kepada siswa. Jadi ketika siswa melakukan atau melanggar keyakinan sekolah, apa sih resikonya yang akan dia hadapi gitu. Dan itu bisa disepakati di awal pembelajaran dengan rapat sekolah, Bu. Itu berkolaborasi dengan semua guru. Terutama yang berperan itu harus kurikulum dengan kesiswaan nih. Ya, mungkin nanti Bu Anita bisa dilanjutkan. Nanti kan calonnya ada Pak Diman ya, Pak Diman ya. Siap ya. Ya mudah-mudahan calon berikutnya bagian kesiswaan dan kurikulum bisa kerjasama, kemudian kita sampaikan ke wali kelas masing-masing. Amin, biar amin. banyak masalah yang baru di tangan ini harus begini dan sebagainya. Amin, jadi harus kerjasama, jangan yang kerja yang tidak. Betul Bu. Gitu, nanti insya Allah kesiswaan Pak Diman dengan Bu Anita, saya rasa solid sih. Kedepannya lah chemistry-nya udah dapet lah gitu. Yakin karena Pak Diman juga punya pengalaman di kesiswaan waktu di ampun eta deui. Iya gitu. Jadi memang selain dari kurikulum dan kesiswaan, ya juga betul seperti Bu Haji sampaikan, wali kelas ataupun guru yang tidak menjadi wali kelas juga tetap bukan hanya
guru gitu, eh, tenaga kependidikan, termasuk seperti TU atau misalkan tim apa satpam di depan, tim keamanan misalkan gitu, itu juga harus dilibatkan dan beliau juga harus tahu apa kesepakatan sekolah yang ingin kita capai, sehingga bukan hanya guru atau kesiswaan saja yang terdepan gitu. Ketika nanti di jalan atau di kantin ada yang melihat pelanggaran tentang keyakinan sekolah, itu bisa disampaikan atau bisa ditegur gitu, atau bisa diingatkan gitu. Nah, memang posisi kita sebagai guru ya jadi ujung tombak untuk melaksanakan perubahan, bukan semata-mata tugasnya PKS kesiswaan gitu. Kita insya Allah ke depannya ya semoga kita bisa berkolaborasi lah menjadi lebih baik gitu, supaya kadang memang mungkin ketika tidak berjalan itu tidak disepakati di awal pembelajaran, mungkin tidak disampaikan apa sih keyakinan sekolah kita, kesepakatan sekolah kita gitu, misalkan tidak boleh datang kesiangan atau tidak boleh apa. Nah, itu bisa disusun di awal sebelum pembelajaran itu. Ketika nanti guru juga mengetahui, sudah, oh ya, kita punya keyakinan sekolah apa yang tidak boleh dilanggar, apa yang harus diutamakan, misalkan. Nah, itu ketika semua guru sudah mengetahui, memahami, insya Allah itu akan bisa dipraktekkan bersama-sama gitu. Ya, dia. Ya Karena udah. yang tidak berjalan itu kemungkinan karena gurunya tidak tahu atau kurang paham tentang peraturan apa saja yang harus dilaksanakan. Mungkin seperti itu Bu Haji. Atau ada masukan lagi Bu Haji perihal Ya, keyakinan ya. sekolah? Ya, cukup dari Bu Mumun, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita Amin. semua. Amin. Semoga kedepannya bisa ya Bu Haji ya kita susun keyakinan sekolah lah supaya semua guru juga memahami, semua guru juga menyadari gitu kan apa yang batasan apa saja yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan oleh murid di SMP 2 Majalaya ini. Seperti itu. Oke, mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Lagi masih ada waktu sekitar 14 menit lagi. Ibu Susi, ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Pak Riki Mohon Ibu Haji, atas sama-sama. penjelasannya. Alhamdulillah. Ada lagi kah? Bu Deti boleh? Nah, butuh masukan dari ibu guru atau bapak guru-guru yang terutama dari PKN lah ya, yang berhubungan dengan moral dan tingkah laku atau perilaku murid yang harusnya seperti apa sih kan gitu. Yang terdepan lah intinya gitu. Nah, jadi sok mungkin ada masukan atau yang lain juga boleh. Begini Pak Riki, Mohon Pak Edi, enggak? mungkin keyakinan kelas dibuat berdasarkan dari keyakinan sekolah. Mungkin keyakinan sekolah bisa umum untuk sekolah. Kemudian keyakinan kelas dibuat oleh wali kelas masing-masing. Atau keyakinan kelas mungkin dibuat oleh guru pada saat pembelajaran dimulai, apa saja yang harus dilakukan oleh siswa atau murid, dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh siswa. Mungkin keyakinan sekolah dan keyakinan kelas itu diambil dari visi dan misi sekolah tersebut agar lebih terarah dan sesuai dengan visi dan misi sekolah tersebut. Mungkin begitu Pak Riki. Betul Pak Edi, alhamdulillah terima kasih Pak Edi atas pencerahannya. Betul memang yang kita tahu selama ini kita itu menggunakannya peraturan ya. Gitu kan, peraturan kelas gitu kan. Nah, sekarang peraturan itu coba dirubah karena ketika kita mendengar nama peraturan seolah-olah itu mengikat.
mengikat kita harus melakukan ini, harus melakukan itu, tidak boleh melakukan ini, melakukan itu. Akhirnya itu adalah seperti dorongan dari luar gitu, paksaan. Jadi siswa itu kepaksa, oh nggak boleh seperti ini karena ada aturannya. Nah gitu. Dengan seperti itu, kita merasa murid itu seperti tertekan lah gitu bahasanya mah, karena ada peraturan itu. Nah mungkin dengan merubah dari peraturan menjadi keyakinan yang telah disepakati, keyakinan kelas itu disepakati oleh, kalau di kelas itu wali kelas dengan muridnya, kalau di pembelajaran atau di guru mapel itu keyakinan yang disepakati antara guru mapel dengan ya muridnya juga gitu. Nah, itu bisa dilaksanakan. Juga betul memang bisa mencontoh atau melihat kepada keyakinan sekolah yang telah disepakati. Mungkin sekolah kalau misalkan dari segi kesiswaan, rambut harus seperti apa atau atribut sekolah seperti apa. Nah, itu bisa diangkat kembali di kelas. Kesepakatan sekolah yang sudah disepakati bisa menjadi acuan, bisa menjadi patokan, diangkat kembali menjadi keyakinan kelas. Walaupun mungkin tidak semuanya, akan lebih spesifik kalau keyakinan kelas gitu dibandingkan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas mungkin di dalamnya ada tentang siapa yang harus piket, misalkan contoh seperti itu. Nah, terus seperti itu. Untuk apa lagi ya? Dari visi misi sekolah, memang perihal visi misi sekolah itu tujuan utama dari keyakinan sekolah yang telah kita susun. Apa yang kita susun melalui eh, apa keyakinan sekolah itu berkiblatnya adalah kepada visi sekolah. Walaupun memang guru juga harus memiliki visi dalam pembelajaran gitu. Tidak hanya sekolah, tidak hanya mengembangkan atau tidak hanya menjalankan eh, visi sekolah, tapi guru pun harus memiliki visi dalam pembelajaran gitu. Mungkin seperti saya di Penjas gitu Pak Edi, kita di Penjas, bagaimana sih visi apa sih yang bisa kita berikan kepada siswa gitu. Mungkin menjadikan siswa atau murid yang lebih sehat, yang lebih bugar gitu. Nah, itu bisa disusun terlebih dahulu gitu di awal pembelajaran. Termasuk mata pelajaran yang lain juga bisa sebetulnya gitu. Mungkin seperti Wahji Mumun, PAI, mampu atau hafal dalam satu semester surat ini, gitu misalkan surat apa itu yang disepakati oleh Bu Haji Mumun dengan teman murid di dalam kelas pada saat belajar PAI gitu. Mungkin itu Pak Edi. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak Riki. Sama-sama Pak Edi, hatur nuhun. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan kah? Sekali lagi, ada lagi sedikit. Mungkin keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, Hmm. nama lain dari aturan atau diganti supaya agar lebih kelihatannya lebih lembut lagi atau ya lebih enak kedengarannya keyakinan. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas mungkin sebaiknya diutarakan atau disampaikan kepada orang tua murid pada saat pertemuan dengan orang tua murid, rapat orang tua murid, siswa yang baru atau dengan siswa kelas 8 atau kelas 9 agar pada saat kita memberikan suatu hukuman ringan atau yang sedikit keras, orang tua tidak ada komplain. Nah, kita sebelumnya sudah memberitahukan kepada orang tua pada saat rapat dengan orang tua. Sebaiknya mungkin begitu. Jadi ada pemberitahuan dulu kepada orang tua, tidak hanya mengisi peraturan yang ada di kertas hitam di atas putih yang bermateri. Kadang-kadang itu kadang-kadang tidak dibaca oleh orang tua. Tahunya akan materi kemudian tanda tangan. Kalau kita nanti menerapkan keyakinan Sekolah. sekolah atau kelas,
Jadi mereka tidak akan komplain lagi. Mungkin gitu Pak Riki. Terima kasih. Iya betul, jadi apa yang menjadi keyakinan sekolah atau cita-cita sekolah memang harus disosialisasikan kepada orang tua murid sehingga apa yang terjadi nanti di sekolah orang tua sudah memahaminya gitu. Perlu disusun memang dan disosialisasikan apa saja sih yang dibutuhkan dalam hal-hal apa yang diinginkan pada keyakinan sekolah gitu. Jadi memang harus dirapatkan terlebih dahulu dan disampaikan ketika sudah selesai, disampaikan pada saat penerimaan siswa baru atau juga bisa pada pengambilan rapot kelas 7 dan kelas 8 gitu. Itu bisa disampaikan sehingga ketika nanti ada keyakinan sekolah yang anaknya langgar, orang tua sudah bisa paham konsekuensi apa yang bisa diberikan gitu. Nah, sehingga keyakinan sekolah itu memang dibutuhkan walaupun ketika pelaksanaannya bisa dari tahun ke tahun keyakinan sekolah itu bisa disampaikan gitu tanpa tanpa ada perbaikan yang menyeluruh hanya sebagian saja itu bisa juga dilaksanakan tinggal dilihat mana yang masih dibutuhkan atau mana yang sudah menjadi lebih baik dan harus ditingkatkan seperti itu. Tetap memang saya setuju juga apa yang disampaikan oleh Pak Edi bahwa keyakinan sekolah itu harus disampaikan kepada orang tua murid saat awal tahun pembelajaran sehingga pada saat pelaksanaan orang tua murid tidak kaget, tidak marah mungkin kalau ada hal-hal yang tidak disepakati gitu. Itu mungkin Pak Edi perihal keyakinan sekolah yang disampaikan kepada orang tua murid. Dan yang pertama jelas harus disusun dulu oleh guru atau warga sekolah perihal keyakinan sekolah apa saja di SMP 2 Majalaya dan disosialisasikan kepada orang tua murid saat awal pelajaran atau pada pembagian rapot di semester 2 ini. Itu untuk pertanyaan Pak Edi. Oke, satu atau dua pertanyaan terakhir deh boleh. Bisa mungkin atau ada masukan, bukan pertanyaan, boleh masukan juga nggak apa-apa untuk lebih baiknya apa sih? Mungkin ada keyakinan sekolah yang harus disepakati gitu untuk ke depannya gitu atau masukan apa saja perihal dari materi yang ada lah boleh gitu. Ada yang mau menambahkan kembali? Boleh, apa lagi? Bu Haji lagi boleh? Mau menyampaikan Bu Haji? Enggak, ini aja udah cukup, tinggal lu tadi kita simpulkan aja berarti intinya apa gitu aja. Nah, betul. Jadi sosialisasi ya Bu ya disampaikan kepada orang tua Iya. juga Ya gitu. itu perlu. Soalnya kalau kita memberi hukuman biar orang tua tidak kaget, itu memang harus wajib gitu mah dengan orang tua. Betul. Minimal ketika kita punya grup orang tua nih ada kesepakatan dari sekolah begini 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 gitu. Jadi Ya. di-share ke grup orang tua. Walaupun orang tua tidak dilibatkan, harus ngajak orang tua dan sebagainya rapat, mungkin itu perlu waktu. Kita tentukan kesepakatan itu apa, nanti kita share ke grup orang tua. Inilah hasil kesepakatan sekolah kita. Itu aja. Alhamdulillah. Siap Bu Haji. Alhamdulillah semoga ada perubahan lah buat kita semua perihal keyakinan sekolah, perihal keyakinan kelas, apa yang bisa dilakukan. Mungkin karena ini sudah akhir semester untuk tahun depan atau semester depan kita bisa laksanakan bersama-sama di kelasnya masing-masing terlebih dahulu lah mungkin. Dan Ya, minimal di kelas masing-masing, nanti kesepakatan di kelas
kita rembuk dengan wali kelas, semua wali kelas, nanti kita kata udah ini di-share gitu. Sosialisasikan berarti ya, Pak ya. Jadi kan ya gitu aja. Oke. Ya. Ada lagi kah? Pak Dede mungkin? Udahlah, ini sebentar lagi jam 12 nih. Oke, ya. Sudah tidak ada pertanyaan, kita kesimpulan dulu sebelum ditutup. Ya, Ya, alhamdulillah. simpulan aja dulu. Atau ada yang mau menyimpulkan, Wak? Kalau enggak saya. Ini kan nah di situ yang cowok yang Mungkin menyimpul. ada yang mau menyimpulkan. Kalau enggak apa-apa, saya siap. Ya saya memang Ya. harus menyimpulkan. Ya, Saya ya simpulkan aja ya. siap. Gitu. Oke. Alhamdulillah kesimpulan dari materi hari ini adalah bagaimana kita harus mampu menyusun dan mengembangkan dan mengaplikasikan nilai positif apa yang bisa diberikan kepada murid, gitu kan? Perihal keyakinan kelas, perihal segitiga restitusi, yang tujuannya adalah lebih kepada keberhasilan murid secara individu. Tidak hanya dalam satu kelas, tapi bagaimana materi atau program yang kita laksanakan itu memang berorientasi kepada keberhasilan murid secara individu. Sekian dari saya presentasi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di SMP 2 Majalaya. Amin. Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ini kegiatan sosialisasi aksi nyata 1.4 perihal budaya positif sudah selesai. Terima kasih kepada semuanya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, belum foto. Foto dulu. Buru.